Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian dimanapun Anda berada ketika ini yang sedang mengikuti ibadah online ini. Pastor doakan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berterima kasih saudaraku untuk tim yang setia melayani kita setiap minggu. Tim Praise and Worship dan tim pemusik, tim media. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada tim pendoa gereja kita yang setia berdoa. Terima kasih untuk pelayanan Anda semua. Dan saya percaya Tuhan akan terus pakai hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Untuk jemaat Tuhan yang setia, Pastor juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat sekalian. Kiranya Tuhan terus pakai hidupmu menjadi berkat dalam keluargamu dan di tempat kerjamu. Dan biarlah kita semua menjadi berkat buat banyak orang. Nah, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita telah membahas tema tentang community yang memelihara panggilan ilahi. Jadi pada minggu ini juga kita meneruskan pembahasan yang sama, tema yang sama saudaraku. Namun kita akan membahas poin-poin yang berbeza. Nah, sebelum itu mari kita baca dulu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat 9. Ya. Kita boleh mengiringi pembacaan seperti mana yang tersedia di screen. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman ini, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, atas berkat yang kami telah terima pada hari ini, khususnya firman-Mu yang sebentar ya Tuhan, yang akan terus kami dengar. Kami yakin Tuhan berkat-Mu telah tersedia ya Tuhan. Kiranya berkat firman ini akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Berkati pemberitaan firman ini Bapa, dari awal sehingga selesai pemberitaan ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala halangan-halangan, kuasa-kuasa iblis yang coba merebut firman-Mu dari hati kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patah dan kami tolak kuasanya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan yang menuntun kami, yang memimpin kami. Ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan dan disegarkan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih, sesuai dengan apa yang telah Pastor sebut tadi berkaitan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu community yang memelihara panggilan ilahi. Saudara, mengapa Pastor membawa tema yang sama pada minggu ini? Karena untuk kita mengerti panggilan ilahi dalam hidup kita sebagai orang percaya itu sangat penting, saudara. Karena panggilan ilahi yang kita mengerti ini, saudaraku, akan memberi satu pandangan yang berbeza dalam iman Kristen kita. Kenapa, saudaraku? Karena kita harus memiliki kekuatan, keyakinan dalam panggilan ilahi terhadap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena pada waktu kita tidak punya keyakinan, kita tidak mengerti tentang panggilan ilahi terhadap hidup kita, saudaraku, itu yang membuat iman kita tidak konsisten. Keyakinan, kepercayaan kita tidak konsisten, saudara. Pada minggu yang lepas kita telah mempelajari 2 poin. Bagaimana kita memelihara panggilan ilahi. Kita sentiasa berada di pihak Kristus. Dan yang kedua, kita mendedikasikan tubuh kita ataupun mempersembahkan tubuh kita kepada Kristus sebagai persembahan yang hidup.
Itu yang kita telah bahas, saudaraku. Pada minggu ini, saudaraku, sesuai dengan tema ini, kita akan membahas 3 poin. Nah, sebelum kita melihat poin-poin ini, saudaraku, kita lihat dulu pendahuluan khotbah ini. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab, saudaraku. Pertanyaannya seperti ini: atas dasar apakah kita menjadi seorang Kristen? Nah, ini senang, saudaraku. Pertanyaan yang simple. Apabila kita gagal menjawab pertanyaan ini, saudaraku, itu membuktikan bahwa kita masih belum mengerti panggilan ilahi terhadap diri kita. Nah, ada pandangan yang telah pastor sediakan di sini. Atas dasar apakah kita menjadi seorang Kristen di sini ataupun menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus atas dasar kasih karunia Allah Bapa di sorga kepada kita. Nah, itulah yang menjadi dasarnya, yang mana Dia telah membawa kita keluar dari dunia yang gelap. Dari dunia yang gelap itu adalah kehidupan lama kita, kehidupan duniawi kita, kehidupan yang dikuasai oleh daging kita. Itulah dunia gelap kita, saudaraku. Dan kita ditarik keluar, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib itu berkata tentang oleh kasih karunia Allah Bapa lah kita dimungkinkan ada pada hari ini. Itulah artinya, saudaraku, yang menjadi dasar kita menjadi seorang Kristen. Nah, saudara kekasih, daripada tema ini, community yang memelihara panggilan ilahi, kita akan mempelajari poin yang pertama. Dikatakan bagaimana kita memelihara panggilan ilahi. Yang pertama adalah kita memelihara iman percaya kita sebagai landasan untuk menjadi keluarga Allah. Berarti iman itu adalah landasan, laluan untuk membawa kita, saudaraku, ke rumah Bapa ataupun masuk ke dalam keluarga Allah. Contohnya, saudaraku, kalau kita lihat laluan tren yang ada di kota Kuala Lumpur, ya. Kalau tren itu tidak punya laluan, saudaraku, kira-kira tren itu menuju ke arah mana dan kemana hala tujunya? Pasti tidak ada tempat yang ditujunya, bukan? Oleh karena laluan itulah yang menentukan tren itu nanti ke arah mana dan ke tempat mana yang hendak kita tujui, dan itu akan membawa kita kepada destinasi itu. Hal yang sama, saudaraku, yang kita pelajari tentang iman percaya. Saat kita, saudaraku, memelihara iman percaya, itulah yang membawa kita untuk masuk ataupun menjadi keluarga Allah. Karena dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 5, saudaraku, saya akan baca ayat ini. Dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, berarti di sini, saudaraku, hanya oleh iman itu, saudaraku, yang akan memimpin kita untuk membawa kita menerima kebenaran dalam hidup kita. Nah, berarti, saudaraku, memelihara iman percaya sebagai landasan itu berkata tentang hanya oleh iman kepada Yesus saja kita dapat menepis budaya dunia pada zaman ini yang sangat memberi pengaruh terhadap iman kekristenan kita. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus saja, saudaraku, kita dapat menepis, kita dapat mengelak budaya dunia yang ada di tengah-tengah kita pada sekarang ini. Apa yang kita ingat tentang budaya dunia yang ada sekarang ini? Oh, banyak sekali, saudaraku. Jadi budaya ini, saudaraku, kita tidak boleh
di luar budaya itu, kita tentu berada di dalam budaya itu. Tapi apa yang sangat penting di sini, saudaraku, walaupun kita berada di dalam budaya tersebut, namun hal itu tidak mempengaruhi kita. Dan hal itu tidak akan membuat kita terpisah daripada Tuhan, terpisah daripada kasih Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus itu yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, budaya dunia pada zaman ini, saudaraku, begitu kuat, saudara. Contohnya apa, saudara? Saya kembali lagi mengingatkan kita tentang apa yang ada di tangan kita. Gadget, apa yang kita guna pakai setiap hari, saudara. Itu satu budaya yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Apakah kita berkata, oh saya tidak perlu gadget yang ada di tangan saya? Tidak mungkin, saudara. Budaya-budaya seperti itu, saudaraku, apabila kita tidak berhati-hati, apa yang terjadi? Dan itu akan mencuri waktu kita bersama Tuhan, ya. Itu akan mencuri masa kita bersama Tuhan. Apakah saudara setuju dengan apa yang pastor katakan? Kadang-kadang, saudaraku, waktu untuk membaca firman, kadang-kadang itu sangat sedikit berbanding waktu kita melayari Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu lebih banyak. Kadang-kadang waktu doa kita bersama Tuhan, saudara, sangat sedikit berbanding waktu kita bersama media sosial hari ini. Begitu banyak waktu yang kita laburkan. Saudara, itulah yang saya maksudkan, budaya dunia yang berpotensi mempengaruhi iman kita. Pada saat kita memelihara iman percaya kita, saudaraku, tidak mungkin kita meninggalkan waktu-waktu indah kita bersama Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Jadi itu yang perlu kita ingat, bahwa pada waktu kita memelihara iman percaya terhadap Tuhan, saudaraku, itu sama artinya kita memelihara panggilan ilahi dalam hidup kita. Kenapa, saudaraku? Dalam Roma pasal 12 ayat 2 juga yang telah kita baca pada minggu yang lepas, sangat jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lihat, saudara, dunia itu, budaya dunia pada hari ini, saudaraku, begitu kuat menarik kita. Dan kita tidak heran bahwa siapa yang bekerja di sebalik semuanya itu. Dalam 3 minggu yang lepas kita telah membahas bagaimana usaha iblis untuk menjatuhkan iman percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak heranlah, saudaraku, bahwa dunia dia berusaha menarik kita supaya kita serupa dengan dunia. Apa maksudnya serupa dengan dunia? Kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Kembali kepada cara-cara hidup yang lama, saudara. Nah, inilah yang pastor maksudkan di sini, bahwa apabila kita memelihara panggilan ilahi itu, saudaraku, itu berarti kita memelihara iman. Kenapa perlu iman? Karena budaya dunia yang begitu kuat mempengaruhi kita, saudaraku. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, saudaraku, kita akan mudah dipengaruhi oleh dunia ini, saudaraku. Bukan kita menjadi orang yang ekstrim, bukan. Bukan kita coba mengasingkan diri kita daripada apa yang ada dalam kemajuan dunia kita pada hari ini, bukan. Tapi kita benar-benar mengerti bahwa kita adalah orang yang telah dipanggil. Nah, kalau kita kembali kepada latar belakang surat Galatia ini, saudaraku, di mana orang percaya
di Galatia juga menerima Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus pada awalnya. Dan dalam pemberitaan Paulus dan kawan-kawannya yang lain, saudaraku, ada juga orang-orang yang memberitakan berita kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Nah, apa berita yang mereka sampaikan? Pengajar-pengajar ini mengatakan bahwa apabila orang yang belum menerima Kristus itu, sekiranya kalau mereka menjadi orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, mereka harus menjadi orang Yahudi. Itu pengajaran yang timbul ketika itu di Galatia, saudara. Dan pada masa itu pengajaran itu begitu berpengaruh sekali. Nah, sudah tentu pengajaran itu berkata bahwa mereka harus menjadi orang Yahudi. Dalam arti kata, harus disunat secara lahiriah, barulah mereka mendapat jaminan keselamatan. Sedangkan apa yang Paulus beritakan adalah ketika kita menerima Injil keselamatan itu, tanpa melakukan apa-apa ritual pun, saudaraku, kita sudah mendapat keselamatan, jaminan keselamatan. Nah, saudara kekasih, apa yang terjadi di tengah-tengah orang percaya di Galatia pada waktu itu? Oleh iman itulah yang dapat memberi keyakinan kepada mereka. Melalui Injil yang telah mereka terima itu, saudaraku, dapat memberi jaminan keselamatan kepada mereka. Saudara, budaya ini baik sebenarnya, ya. Tapi apabila sesuatu budaya itu, saudaraku, dia bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan, nah itu sesuatu yang perlu kita perbetulkan. Nah, kalau part ini penting, itu sebabnya pastor ambil waktu sedikit untuk menyatakan hal ini. Contohnya budaya suku Lun Bawang, ya, itu yang telah saya kaji, saudaraku, berkaitan dengan suku Lun Bawang. Pada waktu mereka, saudaraku, belum menerima Injil, ada satu budaya yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Salah satu ialah mereka terikat dengan minuman keras. Nah, hal itu telah mengikat mereka sekian tahun. Pada waktu Injil sampai di tengah-tengah mereka, saudaraku, oleh karena mereka sudah terikat dengan budaya ini, sehingga mereka begitu sukar sekali dilepaskan daripada budaya itu. Nah, saya mau tanya, kira-kira budaya itu baik atau tidak? Sudah tentu tidak, saudaraku. Melalui budaya itu, sehingga suku ini, saudaraku, mereka mengabaikan kebersihan, mengabaikan kesehatan, dan mengabaikan dari segi ekonomi, sehingga dikatakan tanaman-tanaman mereka juga tidak begitu sistematik. Oleh karena apa? Karena budaya yang telah mempengaruhi kehidupan mereka. Syukur, saudaraku, pada waktu mereka menerima Injil, budaya itu telah dilenyapkan, saudaraku. Dan itu salah satu, saudaraku, budaya yang tidak begitu baik untuk sebuah etnik ataupun suku. Nah, banyak sekarang ini, saudaraku, budaya-budaya yang mungkin menurut kita tidak begitu relevan untuk kita yang ada pada zaman sekarang. Tapi bagaimana tanggapan kita tentang hal itu? Nah, itu terserah kepada suku ataupun budaya kita masing-masing. Tapi apa yang ditekankan oleh firman Tuhan di sini, saudaraku, budaya yang tidak membangun iman, saudaraku, itu harus kita ketepikan. Kita harus abaikan. Nah, apabila kita terapkan itu dalam hidup kita hari ini, saudaraku, apa kira-kira budaya yang ada pada diri kita? Budaya apa yang sedang mempengaruhi iman kekristenan kita? Sudah tentu, saudaraku, kalau di dalam iman kekristenan kita,
Salah satu diantaranya adalah budaya malas, saudaraku. Dan itu akan mempengaruhi kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, saudaraku. Kalau kita malas mempelajari firman, bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Kalau kita malas berdoa, saudaraku, bagaimana kita dapat mendengar suara Roh Kudus dalam hati kita? Kalau kita malas mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, bagaimana kita dapat bertumbuh? Dan bagaimana kita dapat mendengar kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan melalui saudara-saudara kita yang lain, pekerjaan Tuhan melalui mereka? Nah, inilah budaya-budaya yang harus kita singkirkan, saudaraku. Budaya-budaya yang menganggap dirinya adalah yang lebih baik daripada orang lain. Itu satu budaya yang harus kita jauhkan, yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Wah, saudaraku, pada waktu mempelajari firman ini, saudaraku, begitu luar biasa. Roh Kudus mengungkapkan hal-hal yang harus kita jauhi dari hidup kita. Budaya-budaya yang harus kita singkirkan dari hidup kita, saudaraku. Supaya rohani kita bertumbuh, saudaraku. Nah, inilah yang perlu kita ingat, saudaraku. Dalam kita memelihara panggilan ilahi dalam hidup kita, saudaraku, kita memelihara iman percaya kita. Seterusnya, saudaraku, poin yang kedua, dalam kita memelihara panggilan ilahi, yaitu kita memelihara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita ingat, saudaraku, pada waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga, apa yang dia pesankan kepada ke-12 muridnya. Dia berkata bahwa aku akan meninggalkan seorang penolong untuk kamu. Itulah Roh Kudus. Saudara, apabila kita memelihara Roh Kudus ini dalam hati kita, itulah yang akan menjelaskan kebenaran-kebenaran yang kita dengar, yang kita terima. Baik itu melalui pengajaran-pengajaran yang kita dengar, seperti sekarang ini kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan, maupun firman Tuhan yang kita dengar daripada khotbah-khotbah, pengkhotbah-pengkhotbah yang di luar, saudaraku. Ya, pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di YouTube dan lain-lain sebagainya. Jadi Roh Kudus ini akan mencernakan kebenaran itu dalam hati kita. Karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Mengapa kita harus memelihara Roh Kudus? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah oknum ketiga dari Tritunggal yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan. Dan juga Roh Kudus itu sebagai pelaksana, ya, pelaksanaan dan daripada maksud-maksud Allah. Baik itu dalam penciptaan, baik itu dalam penyataan, dan juga misi penebusan, saudaraku. Roh Kudus itu bekerja. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Apalagi, saudaraku, dalam waktu-waktu kita mengalami kesukaran dalam hidup kita, kedukaan, dan juga merasa sedih. Pada waktu itulah, saudaraku, kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan hanya pada waktu susah, namun pada waktu kita mengalami sesuatu yang menyukakan hati kita pun, saudaraku, kita sangat memerlukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Karena dikatakan hanya Roh Kudus Allah yang berkuasa, yang dapat menyegarkan roh kita setiap hari. Berarti kalau roh kita merasa, saudara, kita merasa sesuatu yang agak berat dalam hidup kita, ketika kita datang mohon Roh Kudus,
masuk dalam hati kita dan kita menyembah, tentu saudaraku kita akan mengalami sesuatu hal yang baru dalam jiwa kita. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberi kesegaran roh kepada kita setiap hari. Kalau kita lihat dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 dikatakan di sana, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lihat itu saudara. Hanya melalui Roh Allah itu adalah suatu yang menghidupkan kita. Ya. Dan Roh Allah itu dapat memberi jawaban bagi setiap permasalahan yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam hati kita. Tentu saudaraku, kita seperti mana yang saya katakan tadi, kita tidak boleh terpisah dengan alat komunikasi yang canggih, dan itu juga dianggap suatu yang sangat canggih. Ya, itu tidak boleh kita nafikan kecanggihannya, tapi belum tentu saudaraku alat itu dapat memberi jawaban dalam setiap persoalan yang ada di dalam jiwa kita. Belum tentu. Tapi hanya oleh Roh Kudus yang datang daripada Allah yang dapat memberi penghiburan dalam jiwa kita. Itu sebabnya saudaraku, orang yang mengerti panggilan Allah dalam hidupnya, dia juga saudaraku dikatakan memelihara Roh Kudus di dalam hatinya. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir, bagaimana kita menjadi community yang memelihara panggilan ilahi. Kita menjaga dan mengekalkan hubungan kita secara personal dengan Allah Bapa di sorga. Itulah artinya saudaraku, kita memelihara panggilan ilahi, mengekalkan, ya, menjaga dan mengekalkan hubungan kita terus menerus intim dengan Bapa, saudara. Dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Berarti saudaraku, Bapa iman kita telah memberi tauladan untuk kita contohi, ya, seperti yang kita lihat di dalam Galatia tadi saudaraku, itu menyentuh tentang iman Abraham yang telah memberi teladan kepada kita, yang telah memberi contoh kepada kita, supaya kita juga belajar seperti Bapa iman kita, percaya akan janji Tuhan dalam hidupnya. Dan dia memelihara panggilan Allah dalam hidupnya. Dan itu berarti dia telah memelihara hubungan pribadinya dengan Allah. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah artinya kita memelihara panggilan Allah dalam hidup kita. Hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan itu konsisten, saudaraku. Bukan hari ini lain, besok lain, dan minggu seterusnya, dan lusanya lain. Bukan, saudaraku. Hubungan itu harus apa? Konsisten. Terus menerus terjadi dalam hidup kita. Saudara, hubungan saya dengan Tuhan, saudaraku, itu tidak dapat menentukan hubungan anak saya dengan Tuhan. Tidak. Saya hanya memberi contoh teladan, dan mereka harus apa? Lakukan sendiri dalam praktikal hidup mereka. Karena kita masing-masing telah diberi kesempatan supaya kita terus apa? Dekat dengan Tuhan. Oleh itu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan lepaskan ataupun jangan biarkan kesempatan itu berlalu seperti itu, saudara. Mari kita sama-sama gunakan kesempatan itu untuk terus membina hubungan kita dengan Tuhan. Karena
pada saat kita menjaga dan mengekalkan hubungan kita secara konsisten dengan Tuhan, saudaraku, itu akan memberi suatu keyakinan, iman di dalam hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, akhir daripada khotbah ini dikatakan, saudaraku, ketika kita mengerti panggilan ilahi dalam hidup kita, maka kita tidak akan menyanyiakan lagi kesempatan yang ada untuk tetap setia pada Yesus Kristus selama kita masih hidup. Berarti, saudaraku, kita benar-benar melihat panggilan Allah ataupun panggilan ilahi itu dalam hidup kita adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kelangsungan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang Pastor sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita dan terus meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengambil waktu berdoa, pertama kali Pastor juga ingin berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang terus setia mengikuti ibadah online. Jadi Pastor sangat menggalakkan kita untuk terus setia mengikuti ibadah ini, dan setiap doa yang dilakukan malam Rabu, kalau saudara tidak punya kesibukan, kita boleh ikut bersama dalam doa ini. Karena melalui doalah, saudaraku, dan melalui persekutuan, melalui firman, kita dapat dikuatkan. Apalagi, saudaraku, dalam waktu-waktu yang kita lalui pada hari ini, saudaraku, kita sangat memerlukan dorongan daripada kawan-kawan kita, daripada jemaat kita yang lain, supaya kita dapat bertahan, berhadapan dengan keadaan yang terjadi dalam negara kita pada hari ini, bahkan dunia, saudara. Mari kita terus membangkitkan semangat kita bersama-sama untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Dan seterusnya, Pastor juga mendorong kita supaya kita terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Ketika kita berada di luar, pertama yang harus kita lakukan, berdoa, saudara, terlebih dahulu. Kemana tempat kita pergi, kita doakan. Kita mohon darah Yesus menutupi kita, melindungi kita, membungkusi kita, supaya kita terhindar daripada segala bahaya yang ada di luar. Dan juga Pastor berterima kasih untuk komitmen jemaat Tuhan dalam hal memberi sokongan buat pelayanan gereja Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, melalui persembahanmu, persepuluhanmu, janji imanmu, pemberian kasihmu, apapun bentuk sokongan yang engkau berikan, yang kau lakukan untuk pelayanan Tuhan, Pastor doakan kiranya Tuhan terus berkati hidupmu dan pakai hidupmu menjadi berkat. Baiklah, mari kita datang dalam doa kita. Sekali lagi Pastor akan membawa kita dalam doa berkat ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan, dan firman yang telah kami dengar, kami percaya Bapa di sorga, berkat firman-Mu akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bapa, hamba berdoa khusus untuk jemaat sekalian, dimanapun mereka berada ketika ini. Kami mohon Tuhan, sertai, Tuhan lindungi ya Tuhan setiap pribadi. Dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka. Dalam setiap pergerakan, kemanapun kami pergi, kami mohon Tuhan lindungi, Tuhan menyertai kami. Darah-Mu yang kudus Tuhan, melindungi dan membungkusi kami Tuhan, agar kami terhindar daripada segala bahaya. Kami serahkan juga Bapa setiap apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan melalui sokongan, baik itu pemberian, persepuluhan, dan persembahan, janji iman,
pemberian kasih. Mohon Tuhan berkati mereka Bapa di sorga dalam setiap apa yang mereka lakukan, pekerjaan mereka Tuhan, baik keluarga dan juga anak-anak yang masih belajar. Tuhan mohon Tuhan berkati mereka Bapa di sorga. Bapa, hamba berdoa khusus pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan suci mereka ya Bapa dari segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Bapa dari segala sakit penyakit mereka Tuhan. Kami serahkan seterusnya Bapa dalam tangan-Mu, minggu seterusnya dalam apapun yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk negara kami yang kini sedang berhadapan dengan COVID-19. Kami serahkan dalam doa kami Tuhan, para pemimpin, petugas-petugas yang ada di barisan hadapan. Tuhan tolong mereka Bapa, dan terus beri mereka kekuatan, agar dalam segala usaha mereka Tuhan untuk menangani COVID-19 ini, baik para dokter, para juru rawat, kami mohon Tuhan beri mereka kekuatan yang ekstra, supaya mereka dapat bertahan, berhadapan dengan keadaan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seterusnya Tuhan, apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami dengar, baik melalui puji-pujian, doa, kami yakin Tuhan, bahwa semuanya Engkau terima ya Tuhan, dan biarlah semuanya menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang telah kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.